Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang di tayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Warta Jemaat, Salam, selamat pagi, puji Tuhan, sampai saat ini kita memberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari, di rumah dan dimanapun berada? Kami berharap dalam keadaan yang sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami akan membacakan penegasan Warta Jemaat untuk Minggu 26 Juli 2020 sebagai berikut. Badan Pekerjaan Harian Majelis GKE Bumi Pelangka mengucapkan selamat beribadah Persi Keluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, dan Gapirat, ataupun warga jemaat di luar kawasan Majelis GKE Bumi Pelangka dimanapun berada yang mengikuti tayangan ibadah ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, warga jemaat di kawasan Majelis GKE Bumi Pelangka, terkhusus dari tanggal 26 Juli 1 Agustus 2020. Ibadah Minggu Persi Keluarga di rumah akan terus dilaksanakan sampai Majelis Sinode dan Satgas Pencegahan COVID-19 Kota Palangkaraya mengizinkan pelaksanaan kembali ibadah di gereja. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 akan dilaksanakan ibadah Minggu online yang akan dilayani oleh Pendeta Rusmira MTH. BPH Majelis GKE Bumi Pelangka mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat sekalian atas persembahan syukur yang telah dikumpulkan melalui amplop ataupun melalui transfer rekening bank. BPH Majelis juga Bumi Pelangka
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tayangan ibadah online streaming ini dapat terlaksana dengan baik. Persembahan ibadah minggu atau ibadah rumah tangga versi keluarga yang dilaksanakan di rumah dapat diserahkan ke kantor BPH Majelis GKI Bumi Plangka setiap hari jam kerja dari hari Senin sampai Sabtu pukul 9 WIB sampai 13 WIB atau di sektor ke nomor rekening BRI 790301 001440 537. BPH Majelis GKI Bumi Plangka, bukti sektoran transfer dapat disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat Bumi Plangka. Ibadah minggu online kita dapat hari ini akan dilaksanakan oleh Pendeta Ajun Kristapea, MTH, mewakili segenap warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan. Demikian warta Jumat untuk kita pada kesempatan ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita masuk ke hadiran Tuhan Allah kita dengan penuh hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan jiwa kita menyanyi dari KP 4 nomor 126, diulang 2 kali, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu memeluk
Kita memasuki fotom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Persilakan jemaat duduk kembali. Padamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, kabarkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Marilah kita memasuki doa pengakuan dosa dan doa syukur. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa surgawi, Bapa yang rahmani dan rahimi, Allah yang maha kuasa, pengasih, pemurah dan maha penyayang. Kepadamu kami datang mengaku akan segenap kesalahan, dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar bahwa kami sering tidak setia kepada Tuhan dan kami melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami.
dan kami sadar tidak seorang pun kami yang layak di hadapan-Mu karena aib dosa kami. Namun kami percaya oleh kasih dan rahmat-Mu yang besar, kami mendapat penebusan dan pengampunan dosa. Dan bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, hanya Engkaulah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menjamin keselamatan hidup kami dengan sempurna. Oleh sebab itu kini ya Tuhan, ada sukacita dan kegirangan yang penuh memenuhi kehidupan kami. Karena oleh kuasa Tuhan kami terus dibaharui dan diberikan kesempatan untuk hidup dalam kebenaran oleh anugerah-Mu bagi kami. Sebab itu kami selalu memuji-muji nama-Mu, dan biarlah Engkau senantiasa boleh kami agungkan dan muliakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 57. Dengan prekop Ribka dipinang bagi Ishak. Lalu berkatalah ia, Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya
Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu, sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sara istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampaikan ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari boyongmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk mata untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa boyong di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolonglah berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan boyong itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku meminum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor, yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah, Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu.
bahwa bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah, menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudara dan kepada ibunya. Diberikannya pemberian yang indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, "Biarlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Ya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Saatnya kita memasuki khotbah atau pemberitaan firman Tuhan, dan marilah kita berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Bapa surgawi, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, bagimulah hormat, madah, pujian kami persembahkan dari ketulusan hati kami. Karena sungguh besar rahmat dan kasih Tuhan yang tak berkesudahan, yang selalu mengizinkan kami untuk tetap ada sebagaimana kami ada. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah melewati tayangan ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat saat yang teduh yang Engkau sediakan bagi kami, dan Engkau nyatakan bagi kami ruang, tempat, dan waktu untuk bersama-sama mendengarkan akan firman-Mu.
Di hadapan kami hidangan roti surgawi dipersiapkan untuk santapan rohani bagi kami. Kami memohon kiranya kuasa Roh Al-Kudus berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak sia-sia, tapi boleh menjadi berkat, menguatkan kehidupan percaya dan mengokohkan iman rohani kami. Terima kasih, berbahagialah kiranya kami yang datang kepadamu dalam sungguh-sungguh dan kebenaran, serta bersabdalah kami umat-Mu bersedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas Alkitab menjadi dasar khotbah atau pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai ayat yang ke-19 dan dilanjutkan ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Dengan judul perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Perikop berikutnya, ajakan juru selamat. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Salam, salam sejahtera, sidang jemaat Tuhan di rumah di mana saja berada. Berbahagia sekali kita bisa berjumpa kembali dalam peristiwa sakral melalui ibadah Minggu hari ini tanggal 26 Juli tahun 2020. Adalah kerinduan kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu di dalam Tuhan.
Melalui nas kita pada hari ini, saya secara khusus membaca kembali ayat 25 yang berkata demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Melewati nas kita hari ini, saya memberikan tema yakni hikmat Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran dan keselamatan. Berbicara tentang nas kita pada hari ini tentu sangat erat hubungannya dengan bagaimana orang mengenal dan menggunakan hikmat Tuhan supaya ia boleh tahu akan kebenaran dan juga menuntun dia kepada keselamatan. Nah, kita tahu bahwa berbicara tentang hikmat, maka hikmat itu sebenarnya bisa dikategorikan dalam beberapa kategori. Yang pertama, hikmat yang dikatakan hikmat dunia. Hikmat dunia itu adalah hikmat di mana yang dimiliki oleh orang yang pandai, orang yang bijak, tetapi dilandasi oleh cara berpikir dan pengetahuan manusia semata-mata. Orang dapat berpikir dengan rasionya atau bahkan akal sehat dan bisa mengembangkan kehidupan yang ada melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu juga adalah hikmat. Buktinya banyak orang hebat dan juga orang unggul, orang pandai, orang bijak. Tetapi belum tentu mereka hidup dalam hikmat Tuhan. Orang yang berhikmat dunia, ia sama sekali tidak mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Nah, berikutnya ada hikmat yang saya boleh katakan adalah hikmat dalam arti hikmat itu terkait dengan iman. Nah, kalau terkait dengan iman, maka hikmat itu diperoleh melalui rasio atau pikiran plus imannya kepada Tuhan. Dan ini sebenarnya juga iman yang baik dan menuntun kita supaya kita bisa menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Tetapi kategori yang selanjutnya, iman yang hikmat yang tertinggi sebenarnya adalah hikmat di mana di sana ada rasio, ada plus iman, dan ada kuasa supranatural. Nah, sehingga dengan memiliki 3 unsur dalam berhikmat, yakni rasio, kemudian iman, kemudian kuasa supranatural, maka orang bisa menyelidiki dan memahami rahasia Allah itu sendiri. Sebab ketika ia memasuki iman dan kodrat supranatural atau natur supranatural, maka
ia akan sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan. Nah, dalam hal ini saya ingin membandingkan cara berpikir. Kalau rasio yang totalitas itu misalnya menghitung 1 tambah 1 tambah 1, 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Itu secara matematis. Kalau hikmat ditambah iman tambah supranatural, itu orang akan memahami keajaiban Tuhan, akan mengerti mujizat. Sebab kalau kita berbicara tentang mujizat itu sebenarnya di luar rasio. Hanya iman dan kuasa supranatural yang ada di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat yang digambarkan di dalam nas kita yang ingin Tuhan nyatakan bagi kita ialah agar kita memiliki hikmat dari Tuhan, hikmat yang bersumber rasio iman dan kuasa supranatural, sehingga kita boleh dituntun kepada kebenaran dan kita boleh mendapatkan keselamatan. Memang antara hikmat dunia dengan hikmat dari Tuhan sangat jauh berbeda. Gambaran bisa kita katakan demikian. Hikmat dunia itu adalah hikmat yang terbatas pada akal sehat dan menolak kebenaran ilahi. Hikmat Tuhan mengakui hal logis saja, hal yang bersifat empiris sepenuhnya, yang tentunya adalah hanya totalitas pikiran manusia. Dan hikmat Tuhan juga, hikmat dunia juga adalah hikmat yang hanya ingin menunjukkan kehebatan manusia sebagai dasar baginya untuk melakukan sesuatu, dan pada gilirannya ia akan jatuh kepada kesombongan. Dan hikmat manusia akan menyatakan hidup tanpa Tuhan itu tidak ada masalah, sebab ia mampu untuk melakukannya. Sehingga hikmat dunia itu akan mengatakan manusia tidak perlu percaya kepada kuasa Tuhan. Tapi sebaliknya, hikmat Tuhan adalah hikmat yang mengandung kuasa, penuh rahasia ilahi, tidak terbatas, menyempurnakan segenap totalitas akal pikiran kita, dan juga melalui hikmat dari Tuhan dapat menaklukkan kehebatan dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas kita pada ayat 16 sampai 19 menggambarkan para pengikut Yesus pada zaman itu. Mereka mencoba mengikuti Yesus, tetapi mereka masih mengandalkan hikmat dunia, sehingga mereka menolak kehadiran orang yang diutus oleh Tuhan Allah. Mereka menolak di sini, kalau kita baca sebelumnya, menolak Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis adalah Nabi Allah yang tertinggi, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Begitu juga mereka menolak Yesus yang merupakan Mesias yang diutus oleh Allah. Pengutusan bagi Yohanes dan bagi Yesus memang tidak diterima sedemikian rupa oleh mereka. Kalau kita baca di dalam ayat 16 tadi mengatakan demikian. Mereka digambarkan seperti anak yang bermain di pasar. 16 mengatakan, dengan apakah
akan kuumpamakan angkatan ini. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kita mengetahui bahwa latar belakang Yesus mengatakan perumpamaan anak-anak yang bermain di pasar itu sesuai dengan kebiasaan pada zaman dulu, bahwa pada waktu tertentu memang ada anak yang bisa bermain dalam bentuk permainan grup ataupun kelompok, dan dari kelompok itu saling menawarkan permainan apa yang disenangi, dan masing-masing sudah menyiapkan permainan yang baik dan menarik, dan kemudian mereka mengajak teman yang lainnya untuk ikut terlibat dalam permainan itu. Akan tetapi tidak ada yang menerima ajakan masing-masing, sebab masing-masing berbeda hobi, keinginan dan pandangan. Bahkan ada juga yang sengaja berbelit-belit menolak dengan alasan yang mungkin tidak jelas, karena memang tidak mau menerima tawaran untuk terlibat dalam permainan yang diajak oleh kelompok yang lain. Nah, seperti di dalam nas kita di sana dikatakan bahwa ayat 17, kami meniupkan seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bagaimana ajakan itu agar bisa terlibat dalam suasana kegirangan, sukacita dalam sebuah permainan, tetapi ternyata yang diajak tidak mau. Terus selanjutnya mereka diajak supaya turut berkabung, lagu sedih, lagu duka, tapi ternyata mereka juga tidak mau. Artinya ada alasan yang memang sengaja dibuat untuk tidak mau menerima tawaran. Nah, saudara-saudara, gambaran seperti inilah sebenarnya yang dinyatakan oleh Yesus kepada orang banyak, bagaimana mereka menolak Yesus dan menolak Yohanes Pembaptis dengan alasan. Kalau kita lihat pada ayat 18 dan 19, kenapa mereka menolak Yohanes? Karena dikatakan Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Jadi mereka tidak mau menerimanya. Nabi tidak logis, tidak layak menurut pendapat mereka, tapi mereka tidak tahu di sana bahwa ada rahasia hikmat yang harus bisa dipahami untuk menerima Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi. Kepada Yesus juga mereka mengatakan, kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka mengelakkan karena Yesus sebagai Mesias dikatakan pelahap, peminum, bergaul dengan orang berdosa dan seterusnya. Itu tidak masuk akal. Nah, padahal kalau berpikir secara hikmat Tuhan, justru melalui apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus itu sudah menyatakan hikmat Allah. Tetapi orang banyak tidak mau menerimanya sebab mereka menggunakan hikmat dunia ataupun hikmat manusia. Saudara-saudara, kita juga bisa merasakan dalam kehidupan kita pribadi, dalam pelayanan kita dalam gereja, tidak begitu mudah orang bisa menerima kehadiran kita. Dan bahkan kita sudah berusaha
berbuat baik, melakukan yang terbaik. Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang bersikap a priori terhadap kita, berprasangka, pikiran yang buruk, tidak mau menerima, mengoreksi masa lalu kita. Mereka menutup diri dengan berbagai alasan, walaupun kita sudah berusaha untuk membuktikan bahwa kita ingin menjadikan bisa hadir membawa kebaikan bagi sesama kita. Nah, sebab itu memang tidak mudah untuk menyatakan kebenaran dan diterima oleh orang lain. Karena memang ketika orang memiliki hikmat dunia, ia akan selalu bertolak belakang dengan kehadiran firman Tuhan, kehadiran kita, kehadiran orang yang berupaya untuk melakukan kebenaran. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita secara pribadi, hendaklah kita memang menggunakan hikmat dari Tuhan dan bukan hikmat dunia. Kalau kita terus-menerus menggunakan hikmat dunia dalam rangka kita menghadapi orang lain, tentu itu akan menjadi masalah dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, kedamaian, sebab kecurigaan, ketakutan yang ada pada kita, dan bahkan kita ingin menghakimi orang lain yang dengan hati kita yang tentunya akan terus memanas, dan kita tidak mungkin merasakan ketenangan dan kedamaian. Sidang jemaat, mengapa para pengikut Yesus atau dikatakan bahwa pada angkatan Yesus saat itu mereka menolak Yesus? Jawabnya ialah karena hikmat dunia sudah menguasai pikiran orang-orang yang mengikuti Yesus, sehingga mereka tidak mengerti pengetahuan dan rancangan Tuhan bagi keselamatan manusia. Alkitab menyatakan bahwa hikmat manusia itu adalah hikmat yang selalu bertentangan dengan kebenaran. Dan bagi hikmat dunia, kebenaran yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, yang dinyatakan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, keselamatan dalam penebusan oleh Tuhan Yesus itu adalah satu kebodohan. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus pada 1 Korintus pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Oleh karena itu, saudara-saudara, kegagalan setiap angkatan mengerti kehendak Allah selalu ada jika mereka tidak mengandalkan Tuhan. Pada zaman Yesus, orang banyak dan juga ada angkatan orang Farisi, ahli Taurat, dan umumnya orang Yahudi. Mereka tidak mengerti hikmat Tuhan dalam konsep keselamatan, sehingga mereka mengerti tentang keselamatan itu sangat berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Sang Mesianis. Kalau kita kembali memahami dan menganalisis terjadinya akibat kegagalan sehingga orang menolak hikmat Tuhan pada zaman itu. Yang pertama ialah karena menjadikan kuk atau beban semakin menekan dan akan membinasakan diri.
karena memikul beban dengan kekuatan sendiri. Sehingga oleh karena itu, kalau dengan menolak hikmat Tuhan, memikul beban masalah, tentunya kita akan selalu stres, gelisah, putus asa, dan tidak ada yang menolong untuk meringankan kita. Dan ini bisa terjadi kepada setiap orang, dan tidak memandang apakah ia orang hebat, apakah ia orang pandai, punya kedudukan. Apabila ia hanya mengandalkan hikmat dunia dan menolak kehendak Tuhan, maka dalam menghadapi masalah ia akan mengalami putus asa dan merasakan kehampaan dalam kehidupan ini. Nah, kemudian yang kedua, akibat menolak hikmat Allah itu akan terjadi di mana kegagalan manusia untuk memahami jalan keselamatan oleh anugerah Tuhan. Hikmat manusia memang mendorong setiap pribadi untuk merasa hebat, kuat, sombong, mapan. Tapi kenyataannya ia adalah orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, orang yang tidak sempurna. Oleh karena itu, dengan hikmat Tuhan, Tuhan menyediakan kepada kita anugerah kasih karunia untuk membawa kita hidup dalam kesempurnaan karena kuasa Tuhan dan bukan karena kehendak kita sendiri. Saudara sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana saya katakan dalam tema kita, ialah hanya hikmat Tuhan saja yang dapat menuntun dan membawa kita kepada kebenaran dan keselamatan. Dan oleh sebab itu dalam nas kita Tuhan Yesus mengajak kita dengan ajakan untuk menerima keselamatan. Dalam ajakan tersebut Tuhan Yesus memastikan bahwa Dialah juru selamat yang sesungguhnya dapat melepaskan kuk kehidupan atau beban hidup kita, dan juga yang dapat menjamin keselamatan kita dari dosa kita. Kita perhatikan ada beberapa hal di dalam nas ini yang Tuhan Yesus nyatakan tentang dirinya sebagai juru selamat yang mengajak kita untuk hidup dalam keselamatan yang Ia tawarkan. Yang pertama itu terdapat di dalam ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan Dia tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nas ini ingin mengingatkan kepada kita, Yesus memang ditentukan untuk menerima kuasa dari Bapa yang mengutusnya. Kalau di situ dikatakan anak, dan kita bandingkan pula dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 bahwa Yesus dikatakan adalah anak tunggal Bapa, dan barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan binasa. Kata anak dalam teks nas ini merujuk kepada pemahaman anak adalah sebagai ahli waris dari sang Bapa. Dan oleh sebab itu dalam ayat 27 tadi segala kuasa itu diserahkan kepada Yesus sebagai sang ahli waris kuasa. Dan anak juga di dalam Alkitab ingin menyatakan bukan anak secara manusia, tetapi Yesus dan Bapa adalah sehakikat. Dan Yesus dan Bapa
tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, karena ia adalah sehakikat. Nah, sehingga demikian dalam ayat 27 ini ingin menegaskan kepada kita hanya di dalam Yesus Kristuslah kita boleh mendapat jaminan keselamatan yang sesungguhnya. Nah, itulah yang ingin dinyatakan oleh Yesus dalam nas ini. Kemudian yang kedua, dikatakan secara tersurat atau secara eksplisit, Yesus sungguh menyediakan kasih karunia untuk menyelamatkan kita yang berbeban berat. Saya bacakan dalam ayat yang ke-28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan keregaan." Nas ini adalah nas tawaran, ajakan, dan sekaligus di dalamnya Yesus menyediakan kasih anugerah dan rahmat-Nya bagi kita sebagai orang percaya. Dan di dalam Dia kita tinggal datang, percaya, beriman, maka kita diterima dalam kasih anugerah-Nya yang sempurna. Dan kita mendapatkan keselamatan oleh iman kita kepadanya. Dan itu seiring bagaimana Rasul Paulus juga mengatakan tentang keselamatan. Maksud saya itu juga menjadi dasar Rasul Paulus untuk menyatakan keselamatan di dalam Yesus. Ia mengatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan oleh usahamu tetapi oleh pemberian Allah. Efesus pasal 2 ayat 8. Berikutnya dalam nas kita yang ketiga dikatakan, oleh kasih karunia Yesus, ia merubah kuk lama menjadi kuk baru. Kuk itu adalah beban, dan kuk lama dalam kehidupan agama sering juga dihadapkan dengan apa yang berkaitan dengan usaha manusia melakukan hukum Taurat. Dan kuk lama juga adalah kuk yang selalu menjadi beban bagi manusia karena ia mengandalkan segala kehidupan menurut keinginannya. Dan kuk lama inilah yang tentunya akan menghancurkan kehidupan kita. Sebab kuk lama itu adalah beban dan membawa keputusasaan, akan merasa himpitan, kegelisahan, dan kebinasaan karena memang kita tidak sanggup memikul beban kuk yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang dengan kasih karunia, kuk lama berubah menjadi kuk baru. Karena Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kuk baru itu adalah kuk yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebuah kelegaan, kedamaian, sukacita, dan di dalamnya keselamatan disediakan bagi kita, bukan karena usaha manusia, tetapi kita sudah diberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus oleh iman kita. Dan kalaupun kita melakukan kuk dalam hukum yang baru, di dalam Kristus Yesus, kita melakukannya bukan dengan beban kita, tetapi kita melakukan dengan sukacita. Sebab itu orang yang diselamatkan di dalam Tuhan, ia melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu adalah sebagai tanda sukacita dan ucapan syukur. Dan itu menjadi kuk yang baru yang akan menjadikan hidupnya sungguh-sungguh mendapatkan ketenangan, kedamaian, kelegaan, dan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa kasih karunia diberikan oleh Allah ketika kita lemah, dalam kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan ketidakmampuan kita menanggung kuk kehidupan.
Hanya di dalam Dialah kita diselamatkan. Rasul Paulus mengatakan demikian, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna menyelamatkan kita. 2 Korintus 12 ayat 9. Dan juga Yesus bersabda, Dialah yang memikul kelemahan kita, sehingga kita mendapat keselamatan. Matius 8 ayat 17. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan adalah baik untuk kita, dan melalui hidupnya Ia telah membayar kita menjadi tebusannya dengan harga mahal melalui salib Yesus Kristus. Dan salib itulah yang menjadi jaminan keselamatan kehidupan kita. Dan salib itulah yang mengangkat kita sehingga hukuman dosa itu tidak ditimpakan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercela. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 9. Saudara-saudara sekalian, marilah kita tetap menyerahkan hidup kita dalam Yesus sebagai jaminan keselamatan kita yang sesungguhnya, sehingga kita sungguh-sungguh mendapat kelegaan dan keselamatan. Mari kita buang manusia, beban hidup kita secara manusia akibat kita tidak mengenakan hikmat Tuhan. Kita tinggalkan semua beban dunia yang menjadi penghalang untuk mencapai keselamatan jiwa dan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Memasuki doa syafaat. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat perjumpaan kami dalam ibadah sakral, dan bahkan Engkau telah menaburkan benih firman-Mu bagi hidup kami, sehingga melaluinya kami boleh memiliki dasar yang kuat untuk hidup di dalam Tuhan dengan mengandalkan hikmat Tuhan. Dan kiranya kami dijauhkan dari keterikatan kami hidup mengandalkan hikmat dunia yang senantiasa dapat menjauhkan dan memisahkan hidup kami dengan Tuhan, dan oleh karena itu pun kami sering gagal untuk merasakan dan mengalami kebahagiaan, sukacita, ketenangan, dan keselamatan yang sesungguhnya. Bapa di surga, saat ini kami berdoa kepadamu bagi kehidupan bangsa dan negara kami, agar tetap berhikmat dalam menghadapi wabah COVID-19 dan juga menghadapi dampak-dampak negatif akibat wabah tersebut. Dan dalam suasana new normal, bangsa kami tetap beraktivitas sebagaimana layaknya, sementara juga tetap setia melakukan protokoler kesehatan. Kiranya Bapa, bangsa kami juga diberkati agar damai sejahtera bagi bangsa ini senantiasa diwujudkan. Dan kami mohon Tuhan berkarya atas hidup para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, agar mereka
terus bijak memerintah bangsa ini dan melakukan tugas tanggung jawab sesuai dengan proporsinya. Terima kasih, kami juga berdoa kepadamu untuk gereja kami di muka bumi ini, khususnya gereja Kalimantan Evangelis, agar oleh kuat kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan terus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dan boleh membawa kabar sukacita, damai, sejahtera, dan keselamatan bagi semua umat, dan khusus bagi para pekerja gereja Tuhan. Engkau perlengkapi kami agar kami dapat melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan pakai terus kami lebih heran dalam melaksanakan pelayanan di ladang-Mu, baik itu para pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, dan juga bagian administrasi. Tuhan berkati supaya kami sungguh-sungguh mampu melaksanakan tugas kami dengan baik untuk menghadirkan kerajaan-Mu. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu bagi jemaat kami di kawasan Majelis Jemaat Bumi Pelangka. Semoga kami tetap terpelihara secara utuh dalam kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong, menopang kami dan memampukan kami untuk menghadapi semua perkara dan masalah yang ada dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami, dan bahkan dalam persekutuan jemaat Tuhan. Lawatlah anggota jemaat kami yang pada saat ini merasakan hidup bermasalah, berbeban berat, mereka yang tertindas, mereka yang sakit, mereka yang imannya lemah. Biarlah Tuhan menolong, menopang mereka, menguatkan dan menghibur anggota jemaat kami. Dan biarlah mereka merasakan tidak dalam kesendiriannya, tapi Tuhan selalu hadir dalam suka duka dan pergumulan hidup yang ada. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami serahkan kehidupan saudara kami yang merasa bersukacita atas hari ulang tahun kelahiran perkawinan, atas keberhasilan kesuksesan dalam kehidupan mereka dan bahkan dalam setiap perkara yang mereka hadapi. Lengkapilah dan sempurnakanlah kebahagiaan dan sukacita jemaat kami, dan kiranya kebahagiaan dan sukacita itu menjadi milik tetap dalam kehidupan mereka, dan mereka terus termotivasi untuk bersyukur kepada Tuhan sebagai pemberi kehidupan. Ya Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa memohon agar dalam perkembangan yang ada sekarang ini, jemaat kami tetap merasa dipersatukan dalam kuasa Tuhan sebagai tubuh Kristus. Kendatipun kami tidak harus bersama-sama beribadah, bersekutu dalam satu tempat atau di rumah ibadah, namun kami percaya bahwa melalui tempat kami masing-masing, kami boleh merasakan ikatan yang tidak bisa dipisahkan karena kasih Tuhan yang memelihara hidup kami, menyertai hidup kami, dan mengikat persekutuan jemaat kami. Sebab itu kiranya kami juga saling mendukung satu dengan yang lain dalam tugas hidup kami masing-masing dan bahkan dalam gereja kami. Terima kasih, berbahagia dan diberkati kami yang datang kepadamu dalam ibadah ini. Kami menyempurnakan doa ini sebagaimana Tuhan Yesus mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kami mohon untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Marilah kita mengucapkannya dengan bibir dan mulut kita serta dengan penuh keyakinan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilahkan duduk kembali. Tibalah kita saatnya untuk persembahan syukur kita. Kata pengantar persembahan kita terambil dari Mazmur 96 ayat 7 sampai 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Sebelum persembahan syukur kita kumpulkan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah menyucikan kami dengan segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dengan ini ya Tuhan, untuk kami persembahkan untuk gereja kami atau pelayanan kami. Kami sambut berkat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita angkat pujian atau nyanyian spesial song 1 nomor 167. Kita ulang 2 kali. Sungguh kumbaga Bapa. Atas segala
Jemaat dimohon untuk berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangan-Nya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Percayalah Dia akan mengangkatmu. Through you, I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Untuk mensupport channel kami, tekan subscribe, follow juga media sosial kami di Facebook dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.